Apa nih ketentuan-ketentuan yang dibutuhkan oleh toko teman-teman nih kalau misalnya ada retur? Selama prosesnya adil dan transparan, toko bisa tetap dipercaya dan tumbuh sehat. Ngopi-ngopi. Ngobrolin program iPos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ngopi, ngobrolin program iPos. Masih bersama saya Adit. Dan kali ini saya juga masih ditemani oleh Mas Aziz selaku konsultan Trigonal Software. Tema kita kali ini tentang retur barang, Mas Aziz. Oh ya, ini masih ngomongin toko online ya Mas Adit? Betul sekali Mas Aziz, retur barang dan garansi di toko online, Mas. Oh ya Mas Adit, jadi ini topik yang sangat menarik ya Mas Adit ya. Karena kalau kita di toko online, pembeli kan nggak bisa melihat langsung barangnya ya. Cuma lihat di foto atau di deskripsi. Jadi saat produknya datang, itu kan bisa saja nggak sesuai dengan ekspektasi. Atau nggak sesuai dengan foto, atau nggak sesuai dengan deskripsi. Itu sering terjadi ya Mas Adit ya. Sehingga itu nanti bisa menyebabkan masalah. Itu jadi retur itu wajar lah, bagian dari dinamika jual beli online ya Mas Adit ya. Tapi itu harus diantisipasi dengan bijak oleh penjual toko online Mas Adit. Artinya berarti retur barang itu hak pembeli ya Mas Aziz? Betul Mas Adit, dan itu diatur sama undang-undang ya Mas Adit ya. Jadi backingannya undang-undang nih, Wan. Jadi penjual harus sangat berhati-hati ya Mas Adit ya. Isi dari undang-undangnya sih intinya pembeli itu berhak mendapatkan barang yang sesuai dengan deskripsi di produknya di toko online-nya ya. Jadi harus sesuai, pastikan itu sesuai dengan yang dicantumkan, baik itu foto tadi, terus deskripsi juga itu harus sama, nggak boleh ada cacat, nggak boleh rusak atau nggak sesuai dengan apa namanya tadi deskripsi tadi. Itu harus persis lah dengan apa yang dicantumkan di situ. Gitu. Jadi ini juga salah satu alasan kenapa banyak orang lebih nyaman belanja online, terutama setelah adanya marketplace ya Mas Adit ya. Jadi kalau kita terima barang nggak sesuai ya kita retur aja atau kita komplain, nanti bisa diganti barang. Itu hasil survei juga Mas Adit, dari surveinya Populix tahun 2024. Jadi ada surveinya, orang-orang senang belanja online karena tadi bisa retur. Tapi perlu dicatat Mas Adit, hak pembeli itu tadi ada syarat dan ketentuannya ya. Jadi nggak bisa sembarang main retur aja. Dan setiap toko itu bisa menetapkan syarat dan ketentuannya masing-masing. Gitu. Jadi nggak semua permintaan retur dari pembeli itu harus diterima ya Mas Aziz? Ya tentu Mas Adit. Jadi penjual juga punya hak untuk menolak retur ya. Misalnya ada orang beli baju atau kaos warnanya biru, tapi setelah sampai kayaknya nggak suka nih warna biru, mau merah, itu kita bisa tolak. Jadi biar adil juga ya Mas ya, jualnya ya. Betul, makanya penting banget kita punya ketentuan yang jelas Mas Adin. Jadi contohnya itu pembeli itu boleh melakukan retur maksimal berapa hari, misalnya 3 hari setelah barang diterima. Kalau melewati itu ya udah nggak bisa lagi. Atau misalnya harus ada video unboxing tuh, sekarang kan kayaknya setiap paket ada ya ketentuan untuk video, agar kalau nggak sesuai itu bisa jadi bukti untuk retur itu Mas Adit. Lalu supaya proses pengembalian barang itu lancar, apa yang harus dilakukan sih Mas Aziz? Nah ini kita perlu SOP Mas Adit, yaitu SOP pengembalian retur barang. Ya SOP ini buat panduan nih Mas Adit atau alur kerja supaya semua pihak itu jelas ya. Jadi tanpa SOP itu bisa kacau Mas Adit. Pembeli bingung, si penjual juga bisa bingung kalau nanti ada komplain, dan ujung-ujungnya itu bisa merusak kepercayaan ya. Betul sekali. Misalnya customer komplain, kita tolak tapi kita nggak punya ketentuan atau SOP yang jelas. Customer atau klien itu bisa kecewa. Ini benar-benar penting berarti ya Mas Aziz ya. Ini dari tadi kita belum ngopi nih Mas Aziz. Agak berat nih kayaknya obrolan kita nih dari tadi. Silahkan Mas diminum dulu Mas kopinya. Kita lanjut Mas Aziz. Lanjut. Tadi Mas Aziz sempat sebut SOP retur barang nih. Betul. Sebenarnya SOP itu isinya apa nih Mas Aziz? Yang jelas itu adalah standar yang jelas dan sistematis Mas Adit. Mulai dari pembeli mengajukan retur, terus verifikasinya gimana di internal kita, apakah ini boleh retur apa enggak,
terus pengecekan kondisi barangnya sesuai atau tidak, sampai nanti proses pengembaliannya seperti apa itu harus jelas. Oke. Di situ. Seperti apa nih SOP-nya Mas Aziz? Mungkin bisa di-breakdown nggak nih? Oke, ini seperti biasa saya udah bikin contohnya ya Mas, yang kita tampilkan di layar. Oke, set. Oke, ini contoh SOP pengembalian atau retur barang. Nah, di sini contoh ada 3 person yang bertanggung jawab ya. Yang pertama ada penanggung jawab, biasanya supervisor atau owner. Kemudian yang kedua ada pembeli. Yang ketiga adalah admin yang menghandle transaksi, Mas Adit. Oke. Nah, ini harus dimulai dari penanggung jawab itu membuat ketentuan retur. Jadi baiknya sebelum ada retur kita udah punya ketentuan retur. Oke. Nah, jangan sampai orang retur baru kita bingung, kita harus bikin nih. Nah, itu customer bisa kecewa ya karena dari awal belum diinfokan. Nah, ketentuan ini nantinya bisa juga dipasang di toko online kita ya. Karena biasanya ada tuh tempat buat input itu. Sehingga nanti kalau ada komplain ya kita nggak bisa disalahin karena kita sudah menginfokan sejak awal. Betul sekali. Terus selanjutnya misal pembeli mengajukan retur nih Mas Adit. Yang pertama itu admin jangan sampai langsung main terima aja, tapi harus lakukan verifikasi data sesuai dengan ketentuan retur tadi. Misalnya pembeliannya kapan, barangnya apa, itu harus jelas. Oke. Nah, saat proses verifikasi mungkin nanti bisa sesuai bisa enggak ya Mas Adit ya. Kalau nggak sesuai ya kita infoin aja ke customer agar nanti customer tahu bahwa returnya itu tidak bisa dilakukan. Tapi kalau memang sesuai dan bisa dilakukan retur, itu proses selanjutnya customer itu mengirimkan barang ke kita. Dikembalikan ya. Dan setelah diterima ya jangan langsung main retur, tapi harus dicek kondisi barangnya Mas Adit. Takutnya barangnya beda dari barang yang kita kirim sebelumnya atau barangnya rusak karena pemakaian mungkin. Nah, itu nanti perlu dicek. Sehingga kalau memang itu nggak sesuai, itu harus kita infokan ke customer bahwa barang ini sudah kita terima tapi mungkin kondisinya rusak sehingga nggak bisa ditukar barang baru, yang artinya itu akan dikirimkan kembali ke customer. Tapi kalau memang barangnya bisa diretur, itu juga kita perlu infokan dan nanti skemanya seperti apa, apakah itu diperbaiki ataukah diganti unit baru, seperti itu ya. Biasanya ada opsi seperti itu. Kalau sudah, kita tinggal kirim barang pengganti tersebut dan pastikan selalu update ketentuan retur jika dibutuhkan Mas Adit. Jadi nggak cuma sekali bikin, tapi mungkin setelah kejadian kan ada beberapa pertimbangan ya, yang mungkin mengharuskan kita update ketentuan retur tadi. Oke. Gitu, selesai. Nah, ini contohnya seperti ini Mas Adit. Nah, kalau di Trigonal sendiri nih Mas Aziz, ada nggak pembeli yang pernah minta retur barang Mas? Oh ya, ada Mas Adit. Nah, ini salah satu contoh ya. Jadi klien kita beli printer, kalau nggak salah sih belinya 1 set. Tapi printer yang dibeli itu ukuran 58 atau yang paling kecil. Oke. Pas sampai ternyata klien pengen kayaknya kalau ukurannya lebih besar lebih oke. Ininya berubah pikiran. Nah, itu karena kita menerima ya, kita akhirnya barangnya dikembalikan ke kita cek kondisinya oke, kita kirim barang pengganti yang printer sesuai dengan tipe yang diinginkan oleh klien. Oke. Itu jadi di situ ada prosesnya, proses koordinasi, proses verifikasi bener nggak dia beli ke kita, terus belinya barang apa, sesuai apa enggak. Biasanya kita minta fotokan tuh Mas Adit, oh ya sama, terus dikirim barangnya ke kita. Pas sampai oleh tim terkait itu bakalan dicek kondisinya, dites, kalau sudah oke baru lanjut pengiriman barang pengganti. Oke. Itu salah satu contoh di Trigonal. Tapi itu berarti kan bukan barang yang rusak ya Mas Aziz ya, cuma pengen ganti aja ya. Nah, itu balik lagi ketentuannya bagaimana. Mungkin ada toko-toko yang nggak punya ketentuan, maksudnya kalau memang retur itu harus rusak baru diganti. Makanya balik lagi ke poin yang pertama tadi di SOP, ketentuannya itu harus jelas. Tinggal ketentuan dari masing-masing toko seperti apa. Pasti beda-beda ya Mas. Betul sekali. Yang dijual juga bisa beda-beda. Kalau mungkin handphone sama baju kan ketentuannya sudah pasti berbeda tuh. Betul. Oke. Teman-teman nanti masing-masing buat ketentuan sendiri. Oke, jadi itu ya teman-teman, bisa dicari dulu nih kira-kira apa nih ketentuan-ketentuan yang dibutuhkan oleh toko teman-teman nih kalau misalnya ada retur. Begitu Mas Aziz? Betul sekali. Oke.
Closing statement nih dari Mas Aziz, silahkan. Oke, jadi intinya retur itu bukan masalah kalau kita punya aturan main yang jelas, Mas Adit. Ya, SOP itu bukan hanya untuk pembeli saja, tapi juga untuk melindungi penjual. Selama prosesnya adil dan transparan, toko bisa tetap dipercaya dan tumbuh sehat. Wah, super sekali. Oke, terima kasih atas waktu dan insight-nya di ngopi kali ini, Mas Aziz. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung di ngopi kali ini. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.